Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok yang akan menjelaskan tentang aplikasi Rescue. Hari ini, saya Muhammad Ataratur Rahman Akbar bersama Rais Amanullah, Awar Falah, Jovan Sidarta, dan Jonathan Franz akan menjelaskan terkait aplikasi kami dari sudut pandang UI UX yang kami buat melalui aplikasi Figma. Jadi sini kami buka dulu dari home iPhone. Jadi sini kita memakai template iPhone. Di sini ada pilihan daftar, semisalkan dari pengguna belum sudah memiliki akun bisa memasuki kolom laman masuk di sini. Nah, mungkin kita langsung aja kali ya masuk. Dan misalkan dari pengguna juga lupa passwordnya, bisa juga pakai lupa password dan masukkan emailnya. Tapi kita mungkin ke laman daftar. Jadi kita di sini eh, akan memasukkan nama email kita, image, habis itu kita pencet passwordnya. Aku ingin passwordnya itu halo. Kita masukkan halo. Setelah itu kita konfirmasi kembali passwordnya, yaitu halo. Dan ketika sudah dimasukkan email, password, dan konfirmasi passwordnya, kita bisa langsung enter aja dan langsung pencet daftar. Baik, selanjutnya kita ada di layar SOS atau layar emergency, yang mana jikalau ini dipencet, itu akan langsung memanggil bantuan. Dan selanjutnya kita ada di halaman utama atau homepage, yang mana di sini dari atas dulu ada pilihan waspada dan bertindak. Itu merupakan salah dua fitur kami di aplikasi ini. Dan di bawahnya ada pilihan-pilihan mengenai sosialisasi tata cara penanganan dari berbagai kondisi medis yang sering dialami, yakni CPR, tersedak, patah tulang, perdarahan, dan lain-lain. Jika kita lihat sendiri, kita pencet di bagian CPR, akan muncul langkah-langkah untuk melakukan CPR, serta memberikan akses terhadap artikel uh, lengkap untuk melakukan CPR yang baik dan benar. Ya, selanjutnya ada yang tersedak juga, ada 7 langkah untuk mengatasi tersedak dan lain-lain. Setiap dari ini menjelaskan cara menangani kondisi-kondisi tersebut dengan baik dan benar. Lalu di fitur selanjutnya ada live location atau lokasi langsung dari kita yang mana bisa dipencet di sini dan sekaligus melihat lokasi kita, kita sekaligus melihat lokasi dari teman-teman kita yang of course sudah kita add kontak. Lalu untuk fitur waspada dan bertindak, kita coba. Nah, fitur waspada ini adalah fitur yang kita rancang untuk apa? Untuk jikalau user kami sekiranya sudah memiliki perasaan bahwa dia akan ada dalam bahaya seperti dia naik gunung atau dia masuk ke gang yang banyak kriminalitas, itu bisa nyalakan fitur waspada ini. Yang mana fitur ini dapat mengirimkan lokasi live kepada kontak-kontak terdekat yang di-add di aplikasi ini. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada tombol profile. Di sini kita bisa edit profil-profil kita seperti Nah, lanjut ke bagian profile. Di bagian profile kita memiliki 5 fitur. Pertama kita bisa melihat aktivitas kita. Di aktivitas ini kita bisa melihat panggilan SOS yang kita panggil terakhir dan juga dari panggilan orang-orang yang sudah kita add sebelumnya. Fitur berikutnya ada fitur bahasa. Di sini kita bisa memilih bahasa yang kita ingin pilih sesuai dengan preferensi atau bahasa yang kita ketahui. Contoh, kita ingin pilih bahasa ke bahasa Cina. Tinggal klik benderanya, konfirmasi, lalu akan kembali ke laman ulang bahasa yang sudah terganti ke bahasa Cina. Berikutnya ke fitur kedua, ada pengaturan akun. Pengaturan akun kita memiliki 3 fitur, yaitu logout, unduh data akun, dan hapus akun.
Untuk file bisa kita langsung klik konfirmasi dan akan kembali lagi ke laman login. Lalu tinggal mengisi email yang dibutuhkan. Dan akan kembali lagi ke home awal. Berikutnya ke pengaturan akun. Ada juga fitur unduh data akun untuk mengunduh data akun Anda yang tersimpan di aplikasi ini. Tinggal konfirmasi lagi, lalu akan terdownload. Terakhir, ada fitur hapus akun. Mirip seperti logout, tapi hapus akun ini akan menghapus akun Anda. Berikutnya, akses. Akses kita memiliki 4 fitur itu untuk memberikan izin kepada mikrofon, telepon, notifikasi, dan muncul di layar kunci. Untuk mikrofon bisa kita tinggal matikan atau beri izin, telepon juga sama, notifikasi, dan juga muncul di layar kunci. Berikutnya, fitur terakhir yaitu untuk fitur mengedit profile. Baik. Nah, jika pengguna aplikasi ini merasa bosan dengan profil sendiri atau tiba-tiba ada sesuatu yang mengharuskan untuk merubah profilnya, di sini user bisa mengedit profilnya, dimulai dari nama, bisa dimasukkan nama Anda, kemudian email, kemudian password, tanggal lahir yang dimana ini ya langsung connect ke kalender, kita pilih tanggal lahir kita, alamat, nomor telepon, dan riwayat penyakit. Nah, jika ingin mengganti foto juga bisa klik icon foto, terus sekarang mau pilih yang ini, tapi nggak jadi. Set, maunya yang ini. Terus kita konfirmasi, nah otomatis langsung ke ganti fotonya dan kemudian kita simpan dan profil dari pengguna akan langsung terupdate. Kemudian di sini masih ada satu fitur lagi yang perlu dijelaskan. Baik, selanjutnya kita akan kembali kepada di home, tetapi di samping home di sini ada yang namanya fitur kontak. Nah, tujuan dari fitur kontak ini adalah untuk mengintegrasikan seluruh kontak-kontak yang dimiliki oleh pengguna dan kita dapat menambahkan kontak-kontak tertentu yang dirasa akan dibutuhkan suatu saat nanti. Pertama, tambah kontak. Di sini kita bisa menambahkan kontak dari eh, nomor-nomor yang dirasa penting dan kita butuhkan. Misal di sini ada ambulan Antapani. Kita tambahkan kontak dulu. Setelah itu bisa kita save. Nah, nanti baru muncul ambulan Antapani. Nah, selain itu kita bisa juga editnya apabila kita sudah men-save si ambulan Antapani ini. Kita bisa mengakses hal-hal lain seperti nama belakang bisa kita ganti, serta kategorinya juga bisa kita ubah. Seperti kita ganti jadi damkar, dokter, atau detektif. Kita juga bisa menghapusnya apabila diperlukan karena sudah penuh. Tetapi jika tidak, kita bisa kembali lagi. Di sini kita juga ada fitur untuk melihat seberapa jauh lokasi dan juga riwayat untuk melihat selama apa atau sebanyak apa terakhir kali si kontak ini dihubungi. Setelah itu kita kembali, di samping dari mengedit kontak dan juga menambahkan kontak, kita juga ada fitur grup yang harapannya nanti bisa dijadikan set default untuk dapat di suatu kondisi tertentu. Misal tadi ambulan Antamani kita masukkan ke kesehatan. Kita tambahkan, kita checklist, dan sudah masuk di kesehatan. Tapi jika ada grup yang memang ingin ditambahkan, bisa ditambahkan saja. Misal grup kecelakaan untuk nomor-nomor yang dirasa kita butuhkan saat kecelakaan.
Seperti itu. Oke, itulah dia semua fitur dari aplikasi Rescue berdasarkan data yang kita kumpulkan, mulai dari seberapa banyaknya orang yang mengalami keadaan darurat, seberapa pentingnya layanan darurat untuk keadaan darurat, dan seberapa sulitnya layanan darurat itu diakses. Kami akhirnya membuat sebuah aplikasi yang dapat menjadi wadah dalam mengumpulkan dan juga mengintegrasikan seluruh kontak-kontak agar setiap orang yang membutuhkan layanan darurat sewaktu-waktu dapat mengaksesnya dengan mudah serta tepat waktu. Karena satu harga satu detik itu berlalu sangat penting bagi orang yang membutuhkan layanan darurat. Karena itu ada rescue. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.